Halo, hai sahabat Naida semuanya. Sebelum menonton, mohon dukungan dan bantuannya untuk subscribe. Banyak terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sahabat Naida dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di channel Naida Nai. Baik, tetap semangat, hari-hari terus berjalan, hidup harus dijalani. Hidup itu alangkah baiknya banyak senyumnya. Senyum bagaimana? Senyum itu giginya tidak nampak. Senyum Rasulullah SAW itu sangat mempesona, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senyum Rasulullah itu tidak nampak giginya. Kalau nampak gigi itu sudah dikatakan tertawa. Dan Rasulullah itu sangat mempesona sekali. Rasulullah itu sangat bercahaya, bersih. Beliaulah tuntunan Rasulullah yang diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Seperti itu. Baik, kita akan kaitkan saja pembahasan kita mengenai Rasulullah. Sudah lama sahabat Naina semuanya, sudah lama Naina tidak mengenang kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad baginda besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana cara kita mengingat kembali? Tidak hanya lewat sholat. Ya, kita setiap hari mengucap, menyebutkan nama beliau, tetapi sholat yang bagaimana dulu, sehingga tidak ada membekas di hati kita dengan beliau, padahal beliau merupakan syafaat di akhirat nantinya. Beliaulah yang akan membantu kita di akhirat nantinya. Dikatakan apabila kita mendengar nama beliau disebutkan, maka kita dianjurkan untuk berselawat untuknya. Rasulullah itu orang yang sangat penyabar. Rasulullah itu orang yang memiliki ucapan yang sangat lembut, sangat halus. Bergembiralah orang-orang yang telah menyatukan dirinya untuk mengingat kepada beliau, menjalankan secara sungguh-sungguh sunnah-sunnah yang telah ia ajarkan, yang beliau ajarkan kepada kita. Sangat senang sekali apabila ketemu dengan orang yang alim. Naina saat ini sangat merindukan orang-orang yang lagi merindukan Rasulullah dan songhali Allah subhanahu ta'ala. Ayo kita berkumpul kembali untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sang Habibnya, yakni Allah subhanahu ta'ala. Apabila dalam kehidupan kita lupa kepada beliau, maka carilah
carilah dan kejarlah kembali hidayah itu. Hidayah harus dicari dan dikejar dan diambil dan diamalkan, tidak hanya menunggu. Kita juga memohon kepada Allah supaya kita ini selalu diberi hidayah dan dapat mengambil hidayah yang Allah berikan kepada kita. Supaya kita dapat kembali menata hati dan diri kita agar ingat kepada beliau, ya Rasulullah, dan terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang sahabat Naina, yang Naina sampaikan pada hari ini ialah mengenai renungan hati, ya, renungan diri, supaya kita dapat menguatkan kembali iman kita. Bagaimana cara kita menguatkan kembali iman kita? Salah satunya tadi dengan cara mengingat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Naina, kita sama-sama saling mengingatkan untuk kebaikan. Kita sama-sama saling terus memperbaiki untuk diri kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Naina juga pun lagi berusaha untuk berlatih dan menguatkan diri. Tadi pertama mengingat kepada Allah, mengingat kepada Rasulullah. Kedua, kita ingatkan kembali kepada diri kita. Niat. Apabila niat kita baik, maka hasilnya akan baik. Apabila niat kita buruk, maka hasilnya akan buruk. Yang kedua, niat melakukan segala sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita, sahabat Naina, kita berusaha untuk selalu meluruskan niat agar kita tetap di dalam perlindungannya dan penjagaannya. Segala sesuatu itu tergantung niat. So, kuatkan niat kita, luruskan niat kita. Seandainya dalam kehidupan sehari-hari yang sedang kita lakukan niatnya sudah belok, maka kita luruskan kembali. Contoh, seandainya kita dari rumah ingin pergi ke masjid, niatkan dari hati untuk mencapai keridhaan Allah. Tiba-tiba di pertengahan jalan kita diuji, kita lupa mau ke masjid, singgah ke rumah teman, baru teringat bahwasanya kita mau ke masjid. Ternyata kita harus meluruskan kembali niat kita bahwasanya kita harus ke masjid. Dari rumah ke masjid, istighfar, astaghfirullahalazim, barulah kita ke masjid kembali. Sampai di masjid, lakukanlah hal-hal yang mulia, yakni berwudu sebelum melaksanakan salat, setelah berwudu berzikir, sebelum berzikir bisa kita laksanakan salat tahiyat masjid, bisa juga kita laksanakan salat sunnah, dan kita juga bisa laksanakan juga berupa zikir-zikir, mengingat kepada Allah, mengingat kebesaran Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kedua, ya sahabat Naina. Yang berikutnya, yang ketiga, niat. Setelah niat, kita sebenarnya dituntut untuk
memiliki tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi niatnya sudah diperbaiki, segala sesuatu itu niatnya karena Allah, kemudian wujudkan semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari harus ditambah dengan yang ketiga, ikhlas. Apapun yang terjadi kita berusaha untuk ikhlas. Apapun yang kita hadapi berusaha kita untuk stabil, terus mengingat kepadanya, mengingat kepada Allah. Harap maklum sahabat Naina sendiri saja kadang ada masanya futur, ada masanya lupa. Dalam beberapa detik saja kita kadang tidak mengingat kepadanya, padahal kita ini hanya sebagai hambanya, sebagai manusia biasa yang diciptakan olehnya, tetapi kita lupa kepadanya. Itulah minta ampun. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan sahabat Naina semuanya, kita semuanya selalu diberi oleh Allah supaya kita ingat kepadanya dan diberi ketenangan hati. Kalau kita sudah mengingat kepadanya, sahabat Naina, Masya Allah, hidup kita itu akan tenang. Apapun masalah kita tenang, semua tenang. Seperti itu sahabat Naina. Tadi dengan ikhlas. Bagaimana kita ingin mewujudkan semuanya itu? Ya dengan cara menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Apabila kita sudah mendapatkan ilmu, maka kita dianjurkan untuk memberikan ilmu atau berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita berdakwah tetapi kita tidak tahu apa yang kita sampaikan. Lebih baik kita katakan tidak tahu, lebih baik kita diam dibanding kita menyampaikan tapi hal itu salah dan hal tersebut tidak kita laksanakan. So, sahabat Naina pun selalu tidak malu seandainya ditanya orang, begini bagaimana Naina? Maaf, saya belum tahu. Nanti saya tanya dulu dengan guru saya. Seperti itu. Nanti dulu saya akan melihat kembali kitab-kitab yang ada. Seperti itu. Ya, manusia itu masih banyak kekurangan. So, jangan pernah malu dan rajinlah terus untuk belajar. Renungan pagi sampai di sini. Semangat terus sahabat Naina. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semuanya untuk hidup di jalannya, untuk hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.